Saya bingung itu di mana diajarkan itu? Saya juga heran ya. Tapi sudahlah, nggak usah lah. Soalnya jangan engkau menyebut nama orang itu dengan sembarangan jadi. Tapi saya ini Pak Bom Bom, dari sisi positifnya ya, ketika ada pertanyaan itu kita jadi sibuk dengan pembahasan Alkitab, dalil-dalil, ayat-ayat Alkitab dibawa. Justru kita makin bertumbuh di situ ya. Jadi daripada kita ngurusin kitab sebelah, lebih baik kita fokus ke internal. Itu dampaknya besar sekali antara Pak Bom Bom yang mengajar itu, jadi teman-teman juga akhirnya membaca Alkitab, merenungkan, bakal menghafalkan loh Pak. Ya itulah namanya orang tuh. Jadi gini ya teman-teman ya, saya jujur, saya belum bisa mengajarkan banyak yang hal-hal yang saya punya ilmu. Paling yang saya ajarkan paling soteriologi, kristologi, itu paling yang saya ajarkan. Yang itu saja. Tapi kalau untuk pertanyaan-pertanyaan tentang kenapa Yesus datang 2000 tahun lalu, terus tentang ya itu ya, kalau Yesus punya Tuhan, makanya saya mau diskusi nanti kalau ada orang yang bilang dia terlalu hebat, baru saya masuk di tabernakel. Kalau sudah sampai mentok. Karena dari bahasa itu kan saya sudah jelaskan tadi. Yesus Tuhan, ya. Bapa Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan, ya. Tapi bukan 3 Tuhan. Bukan. Gitu ya, teman-teman ya. Shalom laiku. Shalom laiku. Shalom Pak Bom Bom. Ya Lai, gimana Suara Lai? aku ada ya? Ada Lai. Ada Lai. Tunggu dulu, suaranya double. Ya, selamat sore Pak Bom Bom. Tadi aku dapat WA katanya ada TV3 nyo membicarai aku di sini. Mungkin tadi siang ya, aku nggak tahu. Apa yang dibicarakan aku nggak tahu. Bisa ulang ya? Oh, di anu Lai, di Lia Kristen. Tadi kan si Opung itu kan pagi-pagi itu kan dia tantang saya untuk berdiskusi Yesus punya Tuhan kan. Tapi Laila tau lah ilmunya sampai di mana lah, ukur-ukur kan. Makanya udahlah aku gak usah. Nah ujung-ujungnya tadi si Pak itu Lai, si Pak Apolos dengan Pak Toro minta pertanggungjawabkan kenapa si Pak Harto ini marah sama mereka berdua, minta maaf bang. Like, aku kan nggak tahu bahasa Batak. Mereka marah Pak Harto, Pak siapa nih, Polos dengan ada di video aku, nanti aku putar rekam kembali kan. Ya, dia marah kenapa Pak Harto ini bilang Pak Pendeta Toro dan Pak Polos lapet. Begitu bilang lapet lah. Nah, si Harto ini berdalih, dia bilang itu nggak apa-apa, itu bahasa biasa itu. Padahal orang lain sudah dibawakan ketik di bawah. Itu jorok, itu jorok. Nah, dia bilang tidak ada masalah, tapi Pak Polos kan bilang sudahlah. Kalau kau tidak mau jujur, biarlah. Nah, yang kedua, Pak Pendeta Toro nih yang keras. Nah, sudahlah kau jujur, kenapa? Kalau memang kau salah, kau ngaku saja salah. Tapi yang namanya ya bersikeras kan. Nah, dia bilang karena kalian berdua ini ada di circle-nya Bom-Bom. Nah, tapi saya tidak mau ribut situ. Karena saya mau ajak dia berdebat, jadi supaya enak toh. Mau diskusi. Tapi aku lihat hitung-hitung ilmunya nggak ada sama sekali lah. Jauh. Nah, apologet odong-odong lah. Aku bilang lah. Nah, sudah. Aku kejarnya di situ karena dia tantang saya subuh-subuh. Nah, setelah hitung-hitung ke sini, ditanya sama dia. Kenapa kau bilang lapet? Nah langsung dia bilang, aku nggak setuju. Karena yang pertama bilang kata herder itu, Lai Rudi Yohanes. Aku marah sama dia, jadi nama kau dibawa. Jadi timbul ada kata lapet itu, dia tujukan ke kau sebenarnya Lai. Tapi semua kena. Karena katanya Lai yang mengatakan herder. Nah itu saja Lai. Sebenarnya beliau itu marah sama kau, kata karena kau ya begitulah. Dibilang kau lapet lah pokoknya. Nggak apa-apa ya. Katanya begitu, itu bahasanya. Saya nggak ngerti ya lah ya. Nah itu sebenarnya tadi. Nanti ada saya kirim video yang saya live ini. Nanti saya kasih dengar live lah. Menit ke berapa tuh saya cek. Nah itu tadi ribut itu di situ aja. Sebenarnya tidak ada lain sih. Cuma masalah itu. Silakan. Jadi kalau masalah lapet itu sebenarnya kue Pak Bom Bom.
kue lepat yang dari daun pisang itu dibungkus, bentuknya begini. Ya, dibungkus. Itulah lapet. Cuman kalau orang-orang Medan, Sumatera Utara lah ya, umumnya atau orang-orang di tempat kami ini sebagian yang dari Medan lah, kami kan kayak kami lah. Kalau kadang mengejek orang, lapet katanya itulah itu. Bukan berarti itu jorok, enggak. Lapet itu memang, saya objektif aja dulu ya. Lapet itu kue yang dibungkus daun pisang itu bentuknya begini ya. Cuman orang kalau untuk mengejek orang atau agak-agak jengkel, lapet katanya gitu. Banyak juga sih orang tersinggung, tapi menurutku enggak semua ya. Kalau saya dibilang lapet mah saya slow ya. Tapi kalau dibilang yang lain ya. Kemudian mengenai herder, bukan hanya mereka aja herder. Pak Bomom kan sudah kenal saya lama. Dulu pengikut Maliobulu juga yang ribut-ribut ke saya bilang herder. Bahkan Pak Bomom juga pernah saya bilang herder ya. Mereka nggak tahu Pak Bomom di dalam Bible Yesus ada mengatakan serigala. Sampaikan kepada serigala itu katanya. Ada disuruh dia orang yang datang kepada Yesus menyampaikan kepada serigala. Di mana tadi lupa, Lukas 13 atau berapa ya, saya lupa, nanti saya lihat lagi ya. Nah, sebentar Pak Bomom. Mungkin orang ini mengira kalimat itu nggak bisa dipakai di dalam kita menanggapi orang. Bisa kawan, jangan kalian bilang nggak bisa karena Yesus memberi contoh ya. Mana dia? Pak Bomom tahu ayat itu ya? Apa serigala buas? Lukas 13 ayat 32. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakan kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga akan selesai. Jadi Yesus pun mengatai orang serigala. Makanya aku bilang kalau orang itu hidup di zaman Yesus, pasti Yesus ini sudah dibantai juga. Beramai-ramai ya. Karena mengatai orang serigala. Dan itu Yesus ucapkan di depan orang banyak ya. Nah, kalau mengenai herder itu, mereka juga kan mengakui bahwa mereka itu adalah herder dan ketuanya ada ketua herder namanya si Reda. Ya bagiku nggak masalah, dia sudah diakui kok. Ya. Dan ada ketua dewan herdernya pun ada. Kalau mengenai itu. Nah, saya juga tadi melihat ada sebuah video RK dengan Bu Sofiatul Bekatul teman-teman tul. Mengenai pernyataan Diki Ngada. Saya nggak tahu apa itu. Rupanya katanya 5 tahun lalu kalau nggak salah. Diki Ngadas pun mengatakan Yesus punya Tuhan. 5 tahun lalu kan Diki Ngadas belum doktor ya, masih ya mencari posisi untuk jadi doktor mungkin. Dan saya tidak tahu apa itu. Dan mereka bilang tidak berani orang Pak Bomom, Rudi, ada foto saya situ Pak Bomom, ada RK mengkritisi. Kita bukan tidak berani mengkritisi karena cuma nggak tahu pernyataan apa yang disampaikan ya. Saya belum lihat videonya. Kalau si Sob Katul memang mau, sampaikanlah biar ku kritisi Verbum Veritatis. Saya dulu pernah mengkritisi Verbum Veritatis dan kami sempat ribut tuh. Bagi saya tak masalah. Ia katakannya tidak, katakan tidak. Tapi saya tidak akan seperti Sedis. Saya mengatakan sesuatu tapi saya nantang-nantangin orang terus takut. Saya nggak pernah takut diskusi sportif. Kalau ini kan nggak banyak kali ceritanya. Kau mau cari pansos, kau mau ini ngapain? Kalau mau berdebat, debat aja. Nggak usah bawa pansos, nggak usah bawa. Kau mau cari koin, itu kan alasan-alasan saja ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Pak Bomom. Karena saya mau naik tadi, saya sudah ngantuk kali. Jadi saya naik. Silakan Pak Bomom. Jadi gini lah yang mereka anggota itu mereka nih ya. Gak usah lah inilah. Itu videonya itu pada waktu Verbun itu diskusi dengan siapa saya lupa ya. Itu videonya cuma separuh. Sebenarnya itu kan sebenarnya tidak begitu. Sebenarnya Pak Verbun itu menjelaskan panjang gitu. Itu tidak benar lah. Cuma mereka ambil sepotong-sepotong aja. Saya tahu maksudnya Pak Verbun. Maksudnya seperti beginilah. Di dalam Allah Tritunggal itu kan Allah, Bapa Allah, Roh Kudus Allah, Firman Allah. Maksudnya satu dalam satu hakikat kan. Seperti Tuhan penguasa. Allah, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi kan satu dalam hakikat. Maksudnya penguasa, pencipta sama. Istilahnya tidak ada subordinat. Jadi itu jelaskan secara teologi yang ketat, maksudnya begitu. Tapi itu dipotong-potong. Jadi seakan-akan
ada perbedaan. Yesus punya Tuhan, Bapa juga bisa. Itu punya kata punya. Punya itu jangan diucapkan kata punya. Tapi kalau menyebut, iya kan? Contoh, Bapa menyebut Yesus Tuhan, ya bisa menyebut atau menyebut itu gak apa-apa. Tapi kata punya jangan. Nah itu dalam teologi ya. Cuma mereka itu potong-potong video sebenarnya. Tidak bisa jelaskan begitu sebenarnya. Tidak ada masalah kalau saya sudah nonton videonya Pak dosen ini kok, nggak ada masalah. Cuma dipotong-potong setengah aja, nggak ada masalah lah. Nggak usah pusing gitu lah. Cuma kita mau diadu domba aja. Silakan lah. Mau cari remis dia itu. Kalau sama saya dibilang gitu, saya akan bilang mana videonya. Ayo kita beda. Bukan berarti kita pernah takut ya Pak Bambam ya. Hanya saja jangan menjadi ajang Sofiatul. Saya pikir kalau sudah nonton VT saya kan? Sudah belum? Ini akun baru ini, akun ini baru lagi Pak Bambam. Yang kemarin kan kena mati 2. Jadi ini kecil masih 2000. Pak Bambam kan banyak tolong, akunnya yang mana? Iya. Nanti saya kirim lah. Nanti si itu. Jangan engkau menyebut namanya dengan sembarangan toh. Nanti saya kirim video. Nah di komalnya dia bicara begini Saya sudah mau putar lagi karena saya sudah ditegur sama yang selama ini ya, yang mendukung saya. Saya langsung open aja kan, yang dukung saya. Dia sudah tegur saya, jadi saya diam saja. Jadi saya cuma bicara saja si A ya. Dia si A ini bicara di roomnya bla 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 macam-macam lah. Setelah ketemu saya pernah lihat kucing kayak kena siram air kan? Nanti aku kirim video. Nanti ketawa-ketawa Nanti lihat ya. Nanti saya lupa kasih tau di bawah layar lah. Jadi nggak usah bicara karena saya sudah dibilang nggak usah ya sudah. Saya nggak mau putar-putar lagi. Saya sekarang fokus karena saya sudah ditegur jadi ya udah saya diam aja. Tapi kalau untuk pengajaran yang tidak benar tetap saya maju terus. Benar Pak Bambam, kita pun harus fokus pada pengajaran aja lagi. Kenapa? Seperti yang selalu saya bilang, sialnya selalu saya mengatakan sial. Orang lebih suka mendengar cerita dongeng-dongeng, cerita yang dikarang-karang. Orang lebih suka mendengar hujat-hujatan. Tuhan berkati. Daripada orang kesenangannya untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Itulah sialnya Pak Bambam. Sialnya itu orang-orang seperti Pak Bambam itu yaitu orang lebih suka mendengar hujatan, terus dikatakan dia menyebarkan firman Tuhan. Saya nggak ngerti firman Tuhan mana yang disebarkan. Nah ini sialnya banyak penyuka hal-hal itu, dan ya jelas mereka karena ketidaktahuannya selalu mengatakan ini penyebar firman Tuhan. Ah gitu dia Pak Bambam. Silakan Pak Bambam. Sebenarnya beginilah saya tuh jujur pribadi ya. Saya nggak pernah mau serang pribadi. Kita dua ini kan dari dulu nggak pernah serang pribadi orang, betul kan? Nah, saya melihat di sini beginilah, jujur ya. Ada faktor kecemburuan dalam arti beginilah, kita ini kan minta maaf ya, kita sombong sedikit kita ini kan senior betul nggak yang berani berdiskusi open kamera, dan kita sudah terjaga, puji Tuhan kita ini melewati masalah, tapi kita nggak pernah sampai masalah kasus seperti orang-orang yang terpenjara. Karena puji Tuhan kita selalu berdiskusi, kita minta untuk penonton netizen berdoa untuk kita, betul nggak? Supaya jangan kita mulut kelepasan. Dan ini kan selalu yang saya bersyukur sama salah satunya Rudi Yohanes. Pak Bambam, kalau kau mau berdebat, kau ikutilah aku, berhati-hatilah. Tuhan Yesus saja sudah bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah, karena roti penurut, daging lemah. Nah, kedagingan ini kadang-kadang kita emosi. Karena saya jujur, Rudi bilang, Bambam, kau ini terlalu emosi tinggi, hati-hati kau, lama-lama mulutmu kau masuk penjara. Ini Rudi kasih tahu saya loh. Jangan kau seperti herder. Nah, itu. Ini jujur ini ya. Jadi saya belajar. Kenapa? Saya belajar karena apa? Kalau masalah umur saya lebih tua. Tapi masalah di lapangan dia Rudi lebih kuasai. Kenapa? Dia satu-satunya orang yang sudah berani diskusi dengan Insan Mokoginta H2H face to face. Saya belum pernah. Nah ini harus kita contoh, harus kita belajar. Bagaimana caranya sampai Rudi bisa lolos dari segala sesuatu. Nah, kita kan dibilang Tuhan Matius 10 ayat 16, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Masalah iman, kita mempertahankan iman. Tapi kita harus menjaga-jaga dong.
Jangan kalau terlalu ini tiba-tiba prang. Karena kaki kita di sebelah ini sudah tergantung di penjara atau di kuburan. Sudah tergantung dua-dua ini. Tinggal mana kau pilih. Kalau kau masih berdiri di ada kayu yang handap kau punya selangkangan untuk menjaga kau, tinggal kau kiri kanan ke jatuh kiri, betul nggak? Tinggal kau ditarik. Nah itu ya teman-teman ya. Jujur saja ini pengalaman kehidupan kita ini kan di Indonesia. Menyeberang sedikit bahaya, tikung kiri bahaya. Jadi kita berapologet ini harus berjaga-jaga. Jangan seperti kalian tidak open kamera, mulutnya lebar, suka fitnah bilang, orang percaya saya. Siapa yang percaya Anda kalau nama Anda palsu? Wajah Anda juga palsu. Iya kan? Kalau kita ini sudah jelas-jelas. Wajah ada, nama orang tahu, alamat asli, tinggal di mana. Nah gitu ya teman-teman. Jadi kita harus belajar dari. Jangan sudah Pak Momom, tahu. sebentar. Ya. Satu lagi yang mau aku beritahukan sama orang. Kalau dulu kami mau berdebat dengan Pak Bom, sebelum berdebat, penggemar itu mendoakan kami biar jangan terpleset. Kalau sekarang enggak lagi Pak Bom. Karena Eri sudah di luar negeri, tidak pernah itu saya lihat didoakan oleh penggemarnya agar jangan terpleset. Karena dia di luar negeri mau terpleset, mau apapun tidak peduli kan. Itulah bedanya zaman kita dulu dengan zaman sekarang. Masih banyak yang mendoakan agar jangan terpleset. Biar jangan masuk rangkeng. Iya bang, bagaimana bang? Itu hidup itu Pak Bom. Mikmu terbuka. Nggak tahu bang, domba suci kenapa? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Bicara domba suci rupanya tadi. Takut gua ada yang rahasia kan terbuka ya kena opennya. Jadi kalau dulu orang setiap mau berdebat, contoh Pak Bom mau berdebat, saya mau berdebat, itu didoakan kawan agar jangan tergelincir. Kalau sekarang saya lihat kalau series mulai buka komal, tidak ada itu didoakan. Karena orang nggak takut lagi karena ada di luar negeri, itu aja bedanya. Ya sekarang kalian tinggal pilih mana lebih baik kita sama-sama mendoakan atau udahlah bebas-bebas saja mau ditangkap kalau dia suka-suka tahu lah gitu ya. Nah, memang sialnya lagi banyak pengikut orang-orang seperti itu. Inilah sialnya lagi. Kita kekristenan ini akhir-akhir ini menjadi sial. Apalagi setelah saya tonton kemarin ada yang namanya Lia Kristen. Ini tak bagaimana dia diperangi, entah apa dasarnya kawan. Jadi setiap orang yang dekat ke Pak Bom, dekat ke saya, itu apakah menjadi musuh mereka? Itu sudah dicanangkan mereka. Siapa yang dekat ke Pak Bom, siapa yang dekat kepada saya, dianggap musuh. Kan lawak. Ini Kristen atau apa ya? Dan mereka itu bangga pula memamer-mamerkan dalam live-nya. Inilah sosok Kristen katanya. Kristen yang bagaimana ini? Entah Kristus yang mana mereka ikuti. Memang Yesus ada dua. Satu Yesus Barabas, yang satu adalah Yesus Kristus. Saya curiga mereka ini pengikut Yesus Barabas. Kenapa? Lihat tingkah lakunya bangga pula dia kan. Lanjut Pak Bom. Aduh, ada informasi baru lagi nih, bikin kaget lagi nih. Nantilah sebentar lah. Jadi gitu teman-teman ya, kalau mau jadi apologet itu supaya diberkati, sebelum itu doa dulu, kemudian suruh netizen itu bantu dalam doa. Kenapa? Kita di sini ini menginjil harus bersatu. Tidak perlu kita pikir masalah berkat, itu nanti Tuhan kasih. Yang penting itu doa dulu. Ya, doa. Karena apa? Kalau kita mau menginjil itu harus doa untuk apa? Memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya. Karena kita harus memuji. Tapi banyak orang tidak mau selalu berbicara pujian kepada diri sendiri. Kita di sini kan berbicara tentang puji-pujian, ya toh? Kita memuji Tuhan. Nah, Pak Bobo menginginkan anak-anak Tuhan kalau bisa bantulah kita terus dalam doa penginjilan kita. Karena banyak orang ini bilang, untuk apa bantu doa? Kau cari sendiri. Nah, padahal kita sebenarnya ini bukan masalah koin kita minta, bukan. Masalah koin dan berkat itu Tuhan sudah tentukan karena kita hidup dari penginjilan, teman-teman. Ya. Tapi Tuhan mengajak kita untuk apa? Untuk kita memuliakan nama Tuhan.
Bukan kita memuliakan nama orang lain, bukan. Ya. Yang terjadi di YouTube ini dan di TikTok, semua jadi hakim. Kita di sini bukan hakim manusia, ya. Yang saya di sini adalah pengajaran. Contoh salah satu. Sudah secara tidak memang secara eksplisit, tidak secara langsung ya. Kalian tidak hina saya. Tapi kan pertanyaannya, saya ini kan bukan orang Nasrani. Saya orang Kristen, pengikut Yesus. Paham ya? Sekarang ada orang mengatakan, kalau Anda mengatakan Yesus tidak punya Tuhan, Anda orang gila. Saya akan mengatakan Yesus tidak punya Tuhan. Berarti kalau saya mengatakan Yesus tidak punya Tuhan, berarti saya gila. Kan berarti secara langsung kau hakimi saya. Berarti saya orang gila. Itu yang saya marah. Karena saya pengikut Yesus. Kau bilang saya mengatakan Yesus tidak punya Tuhan, terus saya orang gila. Wah, kau siapa? Iya toh? Kalau bicara ya sudah. Kalau umpamanya kau bicara bilang begini, yang mengatakan Yesus tidak punya Tuhan, bertobatlah atau kau belajar lagi. Jangan kau bawa nama Kristen. Kristen itu universal. Istri saya Kristen, anak saya Kristen, betul nggak? Betul kan? Saya dikena ini bukan kena satu. Saya kena, istri saya kena, anak saya 2 kena, keponakan saya 1. Kami 5 orang dalam rumah kena. Betul nggak? Kami dikatakan orang gelo. Itu secara bahasa nggak bagus loh. Karena kita dibilang gelo. Oke? Jadi kalau punya bahasa-bahasa bilang pengikut Yesus, orang Kristen. Kalau ada orang Kristen bilang Yesus tidak punya Tuhan, gelo. Ya itu, kau harus belajar, ya. Belajar. Wah, ini sudah mulai. Nah ini, coba yang nama Chester ini. Coba kau naiklah di bawah. Daripada kau dibawa kepanasan. Kan ini kan aneh tapi nyata. Heran kalian. Kalau memang saya merugikan kalian, kasih tahu itu donatur itu, tuntut saya 160 juta, 164, 300 juta uang murtadid. Kan kalian kan aneh-aneh loh. Bilang saya hilangkan uang. Rudi, ini kan aneh. Dana mangkrak. Kalian ini hakim sendiri loh. Loh, saya mau dekat dengan Rudi, kenapa kah? Saya mau baku cium dan dia juga, kenapa urusan kalian? Saya ini anggap lain karena saya ada di apologet, karena dia juga anjurkan saya. Saya tidak mungkin membalikan piring, itu nggak bisa. Meskipun lah ini dari dulu nggak sopan sama saya di kamar, tapi itu pembelajaran. Sampai sekarang saya berhasil, saya tidak masuknya. Saya tidak melakukan kesalahan, saya takut. Kadang-kadang lain dia tegur saya, bom, hati-hati kau. Salah-salah nanti kau kena masuk penjara. Dia sayang saya, dia peduli. Daripada kalian apa buat saya? Kalian bikin saya kayak orang bukan orang Kristen. Kalian maki saya, hina-hina saya. Kalian belum tahu kan status saya sebenarnya apa? Coba. Saya berdiam tuh karena sesuatu. Ini kan Rudi, saya belum bicara sama dia sebenarnya apa yang terjadi. Tapi dia sudah mengambil kesimpulan. Tapi tidak apa-apa lah, saya anggap dia adik ya, saudara saya. Karena dalam waktu saya duka, susah maupun duka, Rudi ada di pihak saya. Saya jujur, Rudi ini kadang ketemu baku semprot, baku maki di telepon, baku maki. Iyo. Tapi ujungnya tetap tenang baku sayang. Tidak satu darah, tapi satu dalam iman. Ini yang saya butuhkan. Rudi ini kalau ngomong ke saya, pedis. Lebih baik teguran nyata daripada kasih yang berpura-pura. Ya, kasih yang tersembunyi. Amsal 27 ayat 5. Saya orangnya lain dengan Rudi. Teguran untuk apa? Membangun supaya berjaga-jaga. Pukulan teman lebih baik daripada pukulan mencium. Kita mencium orang tapi ujung-ujungnya kita masuk dalam jurang.
Saya jujur, saya bukannya dewakan Lai Rudi, enggak. Karena Lai Rudi membuat saya sampai sekarang saya bertahan. Kalau tidak, siapa yang tidak tahu bom dengan keangkuhan, dengan kesombongan dalam dunia apologet. Salah-salah masuk, sudah di dalam sel. Tapi Lai Rudi ini kan dia profesional, dia sudah tahu ini begini, diajar saya. Bom harus kau begini, hati-hati dalam dunia apologet. Karena dia profesional. Dia yang Lai Rudi bilang, dia angkat saya, memang dia. Untuk apa saya mau tipu? Sampai Lai Rudi bilang, Bom, nanti lu gini loh Bom, karena lu kan sudah top. Masalah gini, cobalah kalau live malam, aku sore.